Setelah menjalani bahtera rumah tangga 1 dekade lebih, pasangan selebriti Aldi Bragi dan Ririn Dwi Ariyanti kini telah resmi berpisah. Ririn sapaannya mengaku lega usai Aldi Bragi membacakan ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kini, baik Aldi maupun Ririn akan memilih jalan hidupnya masing-masing. Meski demikian, Ririn tetap mengizinkan mantan suaminya itu kalau ingin menemui ketiga anaknya. Dengan kata lain, Ririn dan Aldi secara bersama-sama akan membesarkan dan merawat buah cintanya. Perceraian pasangan yang menikah pada tahun 2010 silam itu sebelumnya sempat menghebohkan publik. Aldi menuntut perceraian pada 30 Agustus 2021 dengan tuduhan ada orang ketiga di balik keretakan rumah tangganya. Kini, bahtera rumah tangga yang sudah dilewatinya selama bertahun-tahun telah menjadi puing-puing kenangan. Lantas, seperti apa tanggapan Ririn saat disinggung perihal perceraiannya, masa depan ketiga anaknya, dan yang terakhir tentu saja perihal asmaranya? Benarkah aktris dengan nama lengkap Ririn Dwi Ariyanti itu sudah membuka hatinya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan juga share di channel YouTube Cumi Cumi. Perihal perceraiannya usai membacakan ikrar talaknya kepada Ririn di Pengadilan Agama Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 10 Februari 2022, Aldi Bragi memilih diam 1000 bahasa. Pemandangan berbeda justru diperlihatkan mantan istrinya, Ririn Dwi Ariyanti. Aktris berusia 36 tahun itu tak segan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media. Menurutnya, kini dirinya merasa lega mengingat proses perceraiannya di meja hijau diiringi dengan friksi yang menyudutkan dirinya. Namun segala tuduhan itu dimentahkannya di pengadilan. Beginilah saat Ririn mengungkapkan isi hatinya usai resmi berpisah dari Aldi. Atas nama Renaldi Utomo bin Abdurrahman Hudono, Dimas Wahab melawan Dwi Ariyanti bin Sudirman Rianto Noto telah diucapkan ikrar talak, dan saat diucapkan telah tercapai akibat hukum yang dibebankan kepada pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah 30 juta, mut'ah berupa uang sejumlah 20 juta telah terbayar, sehingga ikrar talak tadi telah diucapkan oleh pemohon kita. Dengan demikian, dengan telah diucapkannya ikrar talak oleh pemohon, dalam hal ini Renaldi Utomo, terhadap termohon Dwi Ariyanti, sehingga mulai hari ini perkawinan antara pemohon dengan termohon, antara Renaldi Utomo dengan Dwi Ariyanti putus. Kalau dalam perkara ini nafkah tidak diajukan, sehingga yang diajukan itu adalah gugatan perceraian dan hak pengasuhan anak saja. Jadi dua jenis tersebut yang diajukan oleh pihak pemohon. Berarti untuk yang pengajuan harta gono gini itu belum ya? Belum ada perkara tersebut diajukan. Jadi yang perkara diajukan di sini adalah permohonan izin untuk ikrar talak, dan tadi sudah terlaksana ikrar talak 1 roj'i-nya, dan juga pengasuhan anak. Dalam ini pengasuhan anak telah jatuh pada termohon atau Dwi Ariyanti. Per bulannya nanti berarti belum tahu Bu ya? Belum, karena tidak diajukan. Belum ada ajuan juga. Hari ini sudah sah. Hari ini telah ikrar talak, artinya telah jatuh talak 1 roj'i. Resmi bercerai, bersyukur alhamdulillah. Berarti udah jalan hidup sendiri-sendiri dengan Aldi. Bersyukur banget semua proses persidangan juga berjalan lancar dengan baik-baik semuanya, dan alhamdulillah juga buat aku yang paling penting itu kan anak-anak gitu,
depannya gitu. Dan alhamdulillah hak asuh anak ada pada aku, itu bersyukur banget ya Teh ya. Dia sudah tentang hak asuh anak udah itu aku bersyukur. Dari awal aku menyerahkan semua proses ini ke kuasa hukum aku kepada Teh Riri. Emang kita udah seperti keluarga ya Teh. Teh Riri tahu perjalanan kisah aku dari sebelum aku menikah juga, sudah menemani aku di perjalanan pernikahan aku juga, sudah tahu banyak. Mungkin intensnya di 5 tahun terakhir ini ya, intensnya tahu banget seperti apa. Jadi buat aku menyerahkan semuanya kepada Teh Riri sebagai kuasa hukum aku itu udah solusi yang terbaik dan semua bisa dijalankan dengan baik. Dan tahu banget, Teh Riri juga tahu poin utama concern aku adalah tentang hak asuh anak ini. Itu aja. Jadi di luar dari itu semuanya berjalan dengan waktu, tapi udah lega, sidang udah selesai, udah bisa jalan hidup sendiri. Jadi ya saling support untuk anak-anak aja. Yang pasti lega banget karena itu sudah putusan ini, sudah bukan lagi suami istri, kita bisa move on dengan hidup masing-masing, menjalani hidup sendiri. Tapi tetap itu walaupun hak asuh anak diambil, tapi dia tetap berupaya terbaik banget. Jadi gini ya, mungkin saya indikan saja ya, hari ini jadi alhamdulillah sudah dibacakan ikrar talak ya dari Aldi kepada Ririn, sehingga mulai hari ini Ririn dan Aldi sudah tidak suami istri lagi, sudah bercerai ya. Alhamdulillah untuk hal itu. Hak asuh anak ada pada Ririn ya. Tadi memang kewajiban mengenai hak-hak Ririn juga nafkah Ida dan nafkah Una sudah dilaksanakan dengan baik sebelum talak itu dijatuhkan ya. Nah, untuk hal-hal yang lain memang masih ada kewajiban Aldi yang belum dilaksanakan, dan untuk itu kami mohon itikat baik dari Aldi untuk melaksanakannya sesegera mungkin, dan termasuk mengenai hak anak ya, mengenai biaya-biaya anak. Meski telah resmi bercerai dengan Aldi Bragi dan mendapatkan hak asuh untuk ketiga anaknya, nyatanya Ririn tidak mau memagari anak-anaknya dari ayah kandungnya, Aldi Bragi. Dalam penuturannya, Ririn mengungkapkan jika Aldi boleh menemui anaknya kapan saja. Ia tidak mau membatasi akses hubungan antara ayah dan anak sebagai menjadi catatan keputusan pengadilan. Tentu saja ini sebuah isyarat jika dirinya hanya ingin membahagiakan ketiga anaknya, merawat dan membesarkan. Anak pemohon dengan termohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan termohon, dalam hal ini pemeliharaan Dwi Arianti. Tapi biar bagaimanapun juga aku dan Ali tidak saling membatasi. Aku tidak akan membatasi Ali untuk kita kedepannya untuk Ali bisa bertemu dengan anak-anak, ya kedepannya membesarkan anak-anak bersama-sama gitu. Pokoknya tetap setelah bercerai ini fokusnya adalah yang terbaik buat anak-anak. Alhamdulillah kita sudah Jadi artinya mengungkap dari rumah Mbak Ririn gitu ya? Ya memang secara kan sudah putus ya Mbak ya, sudah bercerai. Jadi memang secara hukumnya ya Aldi sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah Ririn, dan itu memang rumah Ririn. Jadi memang Aldi yang harus meninggalkan rumah ya. Dalam hal ini mungkin harus diperjelas bahwa Ririn tidak pernah mengusir Aldi ya. Ini secara hukum memang ketika putusan itu sudah dibacakan, mereka sudah tidak suami istri lagi gitu ya. Pembacaan talak ini kan hanya resmi hukumnya gitu ya, resminya, formalitasnya gitu ya. Jadi memang seharusnya setelah putusan kali dibacakan ya Aldi harusnya sudah meninggalkan rumah secara itikat baik, meninggalkan rumah. Tapi sekarang memang sudah ya. Alhamdulillah sudah. Dan sekarang fokusnya untuk anak-anak. Ya. Anak-anak alhamdulillah sudah mengerti situasinya, dan terus aku terus mengkomunikasikan keadaan yang apa adanya dengan anak-anak, tidak membohongi situasi dengan anak-anak. Lalu kita terus bertukar pikiran. Ya gimana berjalan waktu lah, insya Allah aku dan anak-anak akan baik-baik saja. Artinya aku dengan anak-anak komunikasi lancar karena kan memang
dengan Aldi mengenai anak, prosesnya lancar gitu. Ya, insya harus Allah diusahakan, lancar. diupayakan selalu Ya, lancar. akan diupayakan untuk lancar terus. Itu biar antara aku sama Aldi aja, nanti bagaimana pokoknya ya tanggung jawab sebagai orang tua aja, biar kita berusaha yang terbaik. Namun memang secara hukum itu kewajiban ayah itu ada ya. Kewajiban ayah itu dia harus memberikan nafkah untuk anak ya, perlindungan, perawatannya, dan itu harus diberikan melalui Ririn karena memang Ririn adalah walinya ya. Adalah yang memiliki hak asuh anaknya ya. Jadi memang Aldi harus juga menjalankan kewajiban ini. Insya Allah lancar. Segala sesuatunya Ya, semoga lancar segala ya. sesuatunya selalu lancar dan selalu baik ke depannya. Itu aja. Kini setelah resmi bercerai dengan Aldi Bragi, apakah Ririn akan segera membuka hati? Sebelumnya berembus sebuah rumor jika Ririn sedang dekat dengan seseorang. Namun saat disinggung perihal asmaranya, Ririn menjawab dengan tegas kalau keberadaan ketiga anaknya itu jauh lebih penting ketimbang harus memulai cerita baru dengan pria lain. Lalu kita terus bertukar pikiran. Lihat gimana berjalan waktu lah. Insya Allah aku dan anak-anak akan baik-baik saja. Artinya komunikasi mengenai anak lancar nih Mbak ya? Aku dengan anak-anak komunikasi lancar karena kan memang Dengan Aldi mengenai anak, prosesnya lancar gitu. ya insya harus Allah diusahakan, diupayakan selalu lancar. akan diupayakan untuk lancar terus. Mbak Ririn, persiapannya dengan status baru seperti apa Mbak? Yang pasti sudah siap dong Sudah menjalani semua proses ini, udah siap gitu. Ini kan juga keputusan yang memang keputusan bersama, bukan keputusan sepihak untuk bercerai ini. Baik dari aku juga sebenarnya sudah lama sekali ya Teh berkonsultasi dengan Teteh mengenai hal ini gitu. Jadi tentu kalau aku sudah memutuskan untuk berpisah dengan Aldi, pasti memang karena aku sudah siap secara lahir batin, secara jasmani rohani memang udah siap. Mohon doanya saja. Ya, untuk tapi Ririn. benar saya lagi ya, kita manusia kan, mohon doanya aja deh teman-teman semua. Semoga bisa menemukan jalan hidup yang lebih baik. Amin. Apalagi selama ini Ririn sudah banyak menderita ya. Waduh. Kayak mudah-mudahan aja. Kayak gimana menderitanya itu? Seperti apa Bisa. Mbak Ririn menderitanya? Kisah hidup pribadi itu nggak perlu diluapkan untuk menjadi konsumsi publik, itu kan Ya. biar saya dengan Tuhan, dengan Allah yang memberikan saya kekuatan untuk bisa melewati ini semua. Support keluarga. Semoga kedepannya diberi kemudahan, Penting itu aja, kelancaran. kan berdoa agar kedepannya itu justru akan lebih baik lagi keadaan. Ya, amin, Justru amin. semua yang udah lewat, semua yang udah dilalui itu jadi pelajaran hidup aja. Ikhlaskan aja semua yang tidak enak bentuknya apapun, maafkan aja. Udah, sebagai manusia aku itu aja, mengikhlaskan, memaafkan, dan fokus dengan hidup aku ke depan. Sejujurnya itu pertanyaan yang sangat aku nggak mau dengar, karena sekarang benar-benar aku nggak kepikiran apa-apa. Yang aku pikirkan hanya adalah bagaimana aku dan anak-anak ke depannya kita siap menghadapi dunia ini, kita siap menghadapi hidup ini, dan gimana anak-anak sampai besar nanti tidak kekurangan apapun. Itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel YouTube Cumi Cumi.